Banyak, di Ilkom itu akan belajar banyak sekali ilmu-ilmu karena seperti yang tadi aku sebutkan, ilmu komunikasi itu kan adalah ilmu yang multidisipliner. Jadi pasti sangat berhubungan sama ilmu-ilmu lainnya. Halo, aku Eng dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Sebenarnya dulu mau masuk ke UNY karena emang sengaja mau kuliah di Yogyakarta karena Jogja ini kan terkenal sebagai kota pendidikan ya. Jadi untuk lingkungan, gaya hidup, kebiasaan semuanya itu kan pasti menyesuaikan sebagai mahasiswa. Jadi akhirnya milih di UNY karena di Jogja gitu. Dulu untuk jalur masuknya aku lewat SBMPTN karena kebetulan aku lintas jurusan dari IPA. Jadi memang dulu sempat belajar sosum untuk UTBK-nya. Dan seingatku dulu untuk ilmu komunikasi sendiri itu animonya cukup tinggi dan sampai sekarang juga masih tinggi. Jadi untuk persaingannya itu juga cukup ketat gitu ya. Jadi bisa keterima di Ilkom UNY ini benar-benar bersyukur banget sih. Untuk alasannya sendiri, pertama karena jelas passion, karena emang minatnya itu di bidang komunikasi. Jadi dari SMA itu udah suka sama public speaking, kayak pidato, orasi, debat, dan lainnya kayak gitu. Jadi emang dari SMA udah minat, udah passion, akhirnya milih di jurusan ilmu komunikasi. Terus yang kedua, karena sebenarnya waktu di SMA ini sering dengar kabar kalau ilmu komunikasi itu punya peluang kerja yang cukup luas kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah mungkin di ilmu komunikasi ini adalah jurusan yang tepat kayak gitu karena emang passion juga dan peluang kerjanya itu cukup luas. Kalau untuk prodi ilmu komunikasi sendiri itu masuknya ke Visipol atau Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Politik. Ilkom apa sih gitu ya? Ilkom atau ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kemudian sebuah pesan itu tersampaikan dengan baik kepada audiens kayak gitu. Nantinya kita akan belajar nggak cuma tentang pesan aja, tapi kemudian mana sih media-media yang cocok untuk menyampaikan pesan itu, kemudian juga apa yang feedback yang kita inginkan, bagaimana cara kita untuk mendapatkan feedback tersebut kayak gitu. Nah intinya ilmu komunikasi itu mempelajari mengenai hal-hal seperti itu. Nah tapi nggak cuma itu, ilmu komunikasi itu juga nanti akan ada dua konsentrasi nih. Jadi ada konsentrasi media sama konsentrasi strategis. Kalau untuk media sendiri nanti akan mempelajari tentang jurnalistik, broadcasting, gender dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk strategis, konsentrasiku nih yang aku pilih itu nantinya akan mempelajari tentang kehumasan atau public relation, terus periklanan, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk ilmu komunikasi sendiri itu sering banget dinamain ilmu multidisipliner. Jadi ilmu yang berhubungan sama ilmu-ilmu lainnya kayak gitu. Kalau untuk dosen-dosennya sendiri nih, dosen di Ilkom ini up to date banget sama yang namanya isu-isu sosial sama tren di media sosial kayak gitu. Nah untuk ngajarnya sendiri itu nggak ngebosenin sama sekali, nggak kayak perkuliahan pada umumnya yang mana dosen itu cuma ceramah, mahasiswa dengerin sampai akhir sampai ngantuk kayak gitu tuh enggak teman-teman. Jadi dosen di Ilkom ini biasanya kita mereka ngajak diskusi kita gitu. Jadi nanti mahasiswa yang akan mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan opini kayak gitu. Nah untuk diskusinya sendiri itu juga seru banget karena biasanya kita itu diskusi tentang fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi. Contohnya kita sering banget nih lagi mendiskusikan tentang film-film yang mungkin baru mau rilis, terus mungkin kasus kriminal yang lagi terjadi, atau mungkin apa sih yang lagi viral di TikTok, atau mungkin siapa sih netizen atau influencer yang lagi dihujat sama netizen. Nah, biasanya kita diskusi-diskusi tentang kayak gitu sama dosen-dosen. Jadi biasanya selalu disambungin sama fenomena atau sama kasus nyata yang terjadi gitu. Jadi nggak cuma teori-teori aja, tapi juga diskusi-diskusi. Terus juga dosen di Ilkom ini asik-asik banget ya. Jadi kalau perkuliahan ini kan profesional nih sebagai seorang dosen dan mahasiswa. Tapi kalau di luar biasanya kalau kita lagi ngadain event atau
mungkin ada acara lain gitu ya. Kita sering banget nih, misal nih ada Himakom atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ngadain event, kita biasa TikTokan bareng nih sama dosen-dosen. Jadi emang dosen-dosen di Ilkom ini mereka jiwa-jiwa muda dan sering atau suka banget berbaur sama mahasiswa. Pokoknya asik deh, seru banget. Oke, kalau dosen muda banyak, ada juga yang belum nikah gitu. Sebenarnya enaknya atau benefitnya punya dosen muda di lingkungan perkuliahan itu, kita kalau diskusi mungkin akan lebih nyambung atau lebih relate gitu ya. Jadi kalau kita lagi diskusi bahas tentang fenomena atau mungkin tentang suatu kasus, biasanya kalau sama dosen-dosen muda itu akan lebih nyambung dan punya pemahaman yang sama kayak gitu. Mungkin karena gap usianya itu nggak terpaut jauh. Beda kalau mungkin mohon maaf sama dosen yang lebih sepuh, itu kan biasanya beda generasi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita sebagai generasi milenial itu nggak terlalu tahu, jadi punya pandangan yang cukup berbeda. Nah, kalau sama dosen-dosen muda ini biasanya sangat seru gitu. Oh ya, di UNY, di Ilkom UNY kita juga punya tradisi, enggak tradisi juga sih, tapi kita sering banget manggil dosen itu dengan panggilan Mbak Mas gitu. Jadi bukan Bapak atau Ibu. Bukan karena emang dosennya muda, tapi memang semuanya itu dipanggil Mbak Mas gitu. Walaupun udah berkeluarga, udah punya anak, tetap dipanggil Mbak atau Mas. Karena emang jiwanya jiwa-jiwa muda kayak gitu. Jadi emang ya udah terkenal sih di Ilkom itu selalu manggilnya itu dengan panggilan Mbak atau Mas kayak gitu. Tapi ya tetap kalau di perkuliahan kita tetap profesional dan tetap harus sopan gitu. Kalau pertemanan sih sebenarnya pertemanan pada umumnya ya, mungkin sama jurusan atau sama universitas yang lain. Yang namanya circle pasti ada dong gitu kan. Yang namanya sefrekuensi pasti ada di setiap jurusan gitu. Cuma mungkin kalau untuk di Ilkom sendiri itu akan jauh lebih solid kalau mereka ini biasanya dalam satu circle atau dalam satu minat yang sama. Kayak contohnya suka organisasi atau dalam satu organisasi yang sama. Terus punya minat yang sama dalam bidang film atau mungkin sama-sama jadi konten kreator misalnya. Nah, mereka biasanya itu sangat solid. Terus juga biasanya anak-anak Ilkom ini saling nge-up temennya sendiri gitu loh. Jadi contohnya dalam satu organisasi nih, ada nih adik tingkatku dia pinter MC. Nah, biasanya aku menyarankan, oh boleh nih adik tingkatku kemarin pinter nge-MC, mungkin untuk event selanjutnya bisa jadi MC atau jadi moderator. Nah, jadi solidnya itu kayak gitu. Atau misal ada juga nih collab antara yang suka organisasi atau yang suka film gitu. Kalau anak-anak yang suka film itu kan biasanya mereka punya banyak kenalan director atau sutradara nih. Nah, biasanya ada anak-anak organisasi yang kebetulan lagi bikin event temanya tentang film gitu, nanti bisa dapat kenalan dari anak-anak yang suka film gitu. Sebenarnya untuk pertemanan di Ilkom ini bisa dibilang saling menguntungkan ya, kayak simbiosis mutualisme kayak gitu. Cuma circle pasti ada, tapi emang solid sih bisa dibilang. Banyak, di Ilkom itu akan belajar banyak sekali ilmu-ilmu, karena seperti yang tadi aku sebutkan, ilmu komunikasi itu kan adalah ilmu yang multidisipliner. Jadi pasti sangat berhubungan sama ilmu-ilmu lainnya. Nah, mata kuliahnya kita itu ada kayak contohnya komunikasi politik, komunikasi bisnis, ada sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, bahkan ada juga yang membahas atau merepet ke falsafat komunikasi kayak gitu. Jadi emang kita ini membahas banyak gitu. Belum lagi nanti ada periklanan, jurnalisme, fotografi, terus desain komunikasi visual kayak gitu. Pokoknya ada banyak banget ilmu-ilmu yang akan kita pelajari di ilmu komunikasi. Nah, nantinya diharapkan dari ilmu-ilmu itulah nanti akan menghasilkan lulusan dari Ilkom yang bisa dibilang multi talent kayak gitu. Jadi bisa sebagai seorang jurnalis, bisa juga sebagai seorang PR, atau bisa juga sebagai seorang public speaker gitu. Kalau mata kuliah yang disukai pribadi, aku suka komunikasi politik. Jadi mungkin karena dari SMA atau dari SMP ya, pokoknya dari kecil emang udah antusias banget sama yang namanya dunia perpolitikan. Jadi sangat suka kalau dari dosen ini kemudian membuka diskusi politik gitu. Jadi ala-ala sebagai seorang aktor politik, terus kita nanti menyampaikan pendapat kayak gitu. Nah, di komunikasi politik itu juga nanti kita belajar gimana sih caranya atau gimana sih seorang aktor politik ini kemudian menyampaikan sebuah pesan kepada
masyarakat kayak gitu. Dari contohnya nih, dari semisal apa yang dikenakan oleh aktor politik, apa yang kemudian diucapkan, kemudian dari gaya berfoto. Nah, itu kan sebenarnya juga menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, nanti kita belajar tentang itu. Belum lagi nanti ada teori-teori politik, ada dramaturgi atau yang namanya pencitraan. Nah, pasti kan ada tuh namanya pencitraan dalam perpolitikan. Nah, aku sangat suka atau passion banget di bidang politik. Makanya suka banget mata kuliah komunikasi politik. Sebenarnya kalau dibilang sulit, nggak ada yang sulit ya kalau kita mau belajar. Cuma kalau dari aku pribadi, akan butuh banyak waktu untuk memahami mata kuliah media planning. Nah, jadi ada satu nih mata kuliah media planning di mana mata kuliah ini itu kita nanti akan dituntut untuk memilih media mana yang efektif untuk nanti beriklan kayak gitu. Jadi nanti mata kuliahnya itu kita menghitung rating, menghitung share dari siaran televisi, terus nanti kita diposisikan sebagai seorang media planner di mana nanti kita ceritanya dikasih budget oleh perusahaan nih, budget untuk beriklan mungkin sekian ratus juta. Nah, dari budget itu nanti kita akan memilih mana aja nih media-media yang cocok di siaran televisi mana, kemudian iklannya berapa lama durasinya, ditaruh di jam-jam berapa dan lain sebagainya. Pokoknya mengefektifkan budget yang dikasih oleh perusahaan untuk menyiarkan sebuah iklan. Nah, tapi sebenarnya untuk media planning sendiri, aku yakin kalau memang kita udah punya banyak pengalaman atau udah banyak latihan, aku yakin juga bakalan gampang kok. Oke, kalau ngomongin stereotype atau ngomongin pandangan orang-orang terhadap Ilkom nih, pasti yang selalu didengar sama orang-orang Ilkom itu adalah anak Ilkom itu pasti harus jago ngomong atau public speakingnya itu bagus gitu. Nah, sebenarnya ini nggak sepenuhnya tepat juga gitu ya, karena namanya public speaking itu kan adalah sebuah kemampuan. Jadi semua orang tuh ya bisa aja punya public speaking yang bagus gitu. Nah, anak-anak Ilkom ini juga memang dituntut untuk punya public speaking yang bagus, tapi tergantung passion juga gitu. Kadang ada juga anak-anak Ilkom yang emang passionnya itu di belakang layar. Nah, itu juga bisa. Jadi nggak semua anak Ilkom itu juga harus punya public speaking yang bagus, harus banget jago ngomong di depan publik, harus banget jago berdebat. Nah, itu nggak juga. Jadi nggak semua anak Ilkom itu harus bisa ngomong di depan publik. Cuma memang kita dituntut untuk punya mental public speaking yang bagus kayak gitu sih. Terus ada juga nih stereotype ada nih yang pernah bilang kalau anak Ilkom itu fashionable kayak gitu katanya. Nah, sebenarnya itu juga bukan sepenuhnya tepat gitu ya, nggak sepenuhnya tepat. Tapi ya nggak sepenuhnya salah juga sih. Mungkin karena anak Ilkom ini dituntut ada di depan umum, atau mungkin anak-anak media ini kan biasanya sering dilihat sama banyak orang tuh. Anak-anak strategis itu kan biasanya sering ketemu banyak orang atau mungkin klien dan lain sebagainya. Otomatis kan harus berpenampilan rapi dong. Nah, mungkin dari situlah akhirnya muncul stereotip kalau anak-anak Ilkom itu fashionable kayak gitu. Cuma ya dari aku pribadi sih bangga-bangga aja ya kalau anak Ilkom dikasih stereotip fashionable, karena kan berarti artinya anak-anak Ilkom kreatif dong, bisa mix and match outfit dan lain sebagainya kayak gitu. Cuma terlepas dari stereotip yang ada, memang dari Ilkom sendiri maksudnya kita nggak harus kemudian berpacu pada pandangan orang-orang seperti itu. Mungkin ada juga pandangan orang yang positif, mungkin bisa jadi motivasi juga buat kita gitu. Oke, kalau untuk pengalaman yang menyenangkan sendiri sebenarnya malah bukan berasal dari perkuliahan gitu. Pengalaman yang menyenangkan menurut aku pribadi itu malah datangnya dari organisasi. Nah, jadi aku sendiri sangat suka atau passion dalam bidang organisasi. Nah, dari organisasi atau kepanitiaan yang suka bikin event, nah biasanya Ilkom ini adalah bibit-bibit event organizer gitu. Jadi anak-anak Ilkom banyak banget yang suka join ke panitiaan kayak gitu. Nah, biasanya pengalaman yang menyenangkan itu bukan ketika kita bekerja keras bersusah payah buat bikin event besar, ngundang artis, atau ya pokoknya bukan masa-masa susahnya di situ, tapi adalah ketika eventnya ini udah selesai, terus hasilnya memuaskan sesuai sama ekspektasi kita. Nah, perasaan puas itu kayak wow, event kita udah selesai dan itu keren banget gitu kan. Kita saling mengapresiasi satu sama lain atas kerja keras kita. Nah, menurutku pengalaman yang menyenangkan dan yang nggak bakal aku lupain selama di kuliah itu adalah bareng teman-teman Ilkom kita bikin event bareng kayak gitu.
Kalau pengalaman yang nggak menyenangkannya ini baru masa-masa perkuliahan nih. Jadi karena aku angkatan 2020, jadi awal masuk PKKMB atau yang namanya ospek gitu ya, itu online. Nah dari situlah akhirnya mulai ada pengalaman tidak menyenangkan karena kita kan ekspektasinya kuliah secara offline atau luring gitu ya, diskusi. Nah namanya ilmu komunikasi kan pastinya kita ngomong di depan umum dong. Nah itu tuh beda banget nih, beda banget feel-nya, beda banget kalau misal offline dan juga online. Kalau online kita ngomong di depan laptop itu kan nggak kerasa gugupnya gitu ya. Beda kalau kita ngomong di depan umum yang benar-benar kelihatan muka-mukanya itu kan pasti nervousnya ada. Nah menurutku untuk pengalaman yang nggak menyenangkan itu ya karena pandemi yang akhirnya menjadikan kita nggak bisa pembelajaran secara offline, dan itu sampai semester 5 ini aku baru mulai masuk kuliah secara offline. Jadi ya lumayan kaget gitu sih, dan mungkin kurang dapat kesan oh ya perkuliahan itu seperti itu kayak gitu, karena emang kuliahnya sendiri lebih banyak di online kan daripada di offline gitu. Nih, teman-teman yang tanya nih tentang biaya kuliah Ilkom di UN itu kayak gimana? Sebenarnya kalau misal aku bilang murah banget, jujur enggak ya teman-teman. Tapi kalaupun dibilang mahal banget ya enggak juga gitu. Karena teman-teman yang memang merasa kalau UKT-nya ini terlalu mahal, jangan khawatir karena nanti teman-teman juga bisa melakukan melakukan upaya keringanan. Jadi nanti bisa mengajukan keringanan kepada birokrasi, dan nanti kalau memang sesuai sama syarat-syaratnya nanti juga UKT-nya bisa diturunkan gitu. Nah, kalau ngomongin peluang karir, memang ilmu komunikasi ini punya peluang karir yang cukup luas atau cukup besar ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi udah disebutin kan ada media sama strategis. Jadi memang ilmu komunikasi ini lulusannya bisa masuk ke perusahaan media, kayak contohnya TV, koran, penyiar radio gitu ya. Pokoknya di bidang jurnalisme itu bisa. Terus juga bisa masuk ke dalam dunia broadcasting, bisa juga masuk ke dalam strategis, kayak contohnya public relation atau divisi humas dari perusahaan, kayak gitu, periklanan, kemudian juga pemasaran, jadi seorang digital marketer kayak gitu. Nah, peluang karirnya ini juga nggak terbatas ke perusahaan aja, tapi ke lembaga pemerintahan itu juga bisa masuk loh. Jadi memang ilmu komunikasi ini punya banyak banget peluang. Yang penting dari kita sendiri, yang pertama belajar yang rajin supaya IPK-nya bagus, yang kedua bisa mengasah kemampuan gitu. Jadi soft skill, hard skill itu punya, supaya nanti waktu kita melamar kerja itu juga kita udah ada isinya, udah ada bobotnya gitu lah. Kalau harapan aku pribadi sebenarnya nggak muluk-muluk ya teman-teman. Jadi emang yang penting dapat tempat magang yang bagus, karena aku yakin kalau kita dapat tempat magang yang bagus nantinya kita bisa meraup banyak ilmu gitu ya dari tempat magang itu, dan bisa dimanfaatkan untuk dunia kerja nanti. Terus juga cum laude tentunya, ya mau nggak mau IPK kita juga harus tetap tinggi supaya nanti bisa dilirik sama perusahaan. Sama udah nanti lulus cepat 3,5 tahun, bismillah, sama nanti dapat kerjaan yang bagus. Udah sih itu aja, seperti harapan teman-teman, nggak muluk-muluk gitu. Oke, untuk gelarnya sendiri, lulusan dari ilmu komunikasi itu nanti akan mendapatkan gelar SIKOM. Jadi bukan Eskom ya teman-teman. Nah ini adalah salah persepsi nih biasanya. Orang-orang selalu taunya itu Eskom, padahal Eskom itu adalah sarjana komputer. Nah kalau lulusan ilmu komunikasi itu SIKOM, sarjana ilmu komunikasi. Nah, buat teman-teman nih yang mau masuk ke ilmu komunikasi UNY, tetap belajar yang rajin, belajar yang tekun gitu ya. Teman-teman semuanya, aku tunggu nih di ilmu komunikasi UNY dengan lingkungan yang super asik, dengan dosen yang sangat seru gitu. Teman-teman semuanya tetap semangat, jangan menyerah.